Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Nila Forensic English Family. Kita lanjutkan perkuliahan forensik kita. Hari ini kita membahas tentang infanticide atau pembunuhan anak sendiri. Jadi, jikalau ada kasus ditemukannya janin atau orok atau bayi, ada 3 kemungkinan kasus. Pertama, kasus aborsi. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, bisa di-search ya. Kedua, infanticide atau pembunuhan anak sendiri. Ketiga, pembunuhan biasa. Tentang infanticide akan kita bahas lebih lanjut pada perkuliahan kali ini. Infanticide atau pembunuhan anak sendiri, definisinya adalah pembunuhan yang dilakukan oleh ibu kandung sendiri segera atau beberapa saat setelah dilahirkan karena takut diketahui bahwa ia telah melahirkan anak. Jadi hati-hati di sini ya untuk memvonis bahwa suatu kejadian itu adalah infanticide. Bisa saja itu bukan infanticide karena misalnya pelakunya bukan ibu kandungnya, misalnya setelah dilahirkan langsung diambil orang, dibunuh orang. Jadi kalau kita membilang ini infanticide tanpa ada dasar yang kuat, kita cenderung menfitnah si ibu kandung. Batasan usia sini berbeda mungkin di berbagai macam negara. Di Inggris bisa sampai 12 bulan ya, dianggap infanticide. Kita menekankan lagi unsur yang terkandung dalam infanticide, pembunuhan oleh ibu kandung, motivasi psikis dan waktu baru lahir. Pembunuhan, jadi dalam hal ini harus dibuktikan bahwa dia sempat hidup baru dibikin mati ya. Kalau belum sempat hidup ya bukan pembunuhan ya. Kemudian oleh ibu kandung, ini juga harus dibuktikan memang pelakunya ibu kandung. Motivasi psikis, panik dalam hal ini takut ya, malu, itu juga harus dibuktikan. Dan waktu kelahiran itu baru lahir, tidak sampai umurnya beberapa saat atau sempat dilakukan pemeliharaan, misalnya dimandikan, gunting tali pusat, dikasih baju, dikasih selimut, itu artinya belum, sudah lewat baru lahirnya ya. Apabila syarat ini tidak ada, jadi harus keempat unsur tadi ada, maka perbuatan ini dikenakan sebagai pembunuhan biasa. Pasal 338, pasal 340 KUHP. Ini dinamakan makar mati anak atau membunuh biasa anak. Kalau direncanakan ditambah lagi menjadi 342 KUHP. Apa tujuan pemeriksaan? Pertama, membuktikan bahwa terjadi pembunuhan. Jadi harus tadi kita singgung bahwa bayi tersebut sempat lahir hidup. Kemudian dilakukan kekerasan sehingga berhubungan kekerasan tersebut dengan sebab kematian. Kemudian pengertian baru lahir itu juga diharuskan untuk menilai satu, bahwa bayi tersebut cukup bulan atau belum, bisa cukup bulan atau belum, dan usia kehamilannya, usia pasca lahir, dan viabel atau tidak dia hidup ya. Bisa saja bayi itu lahir namun tidak viabel, tidak adekuat, tidak cukup kuat untuk bertahan. Jadi meninggalnya bukan karena perlakuan, tetapi meninggal dengan sendirinya. Jadi ini semua harus dibuktikan. Contoh tidak adekuat itu misalnya ada cacat bawaan mayor ya, atau cacat bawaan yang parah. Bisa saja itu mengakibatkan janin mati, bayi mati dengan sendirinya tanpa perlakuan. Kemudian pengertian takut diketahui, di sini harus dibuktikan dengan tidak adanya perawatan, tanda-tanda perawatan. Tadi ya, saya tali pusatnya tidak rapi dipotong, tidak sempat dipakai, tidak sempat dimandikan dan sebagainya, atau tidak sempat disusui. Kemudian pengertian si ibu membunuh anaknya sendiri, ini harus dibuktikan bahwa memang si ibu yang membunuh ya. Sebagaimana perkuliahan sebelumnya yang harus dimuat di kesimpulan visum janin atau bayi. Pertama, jenis kelamin, perkiraan usianya, cukup bulan atau tidak, lahir hidup atau mati, ada tidaknya cacat bawaan,
ada tidaknya tanda-tanda perawatan, ada tidaknya tanda-tanda kekerasan, perkiraan sebab kematian, dan perkiraan saat kematian. Ini contoh kesimpulannya ya. Bayi jenis kelamin laki-laki cukup bulan dalam kandungan, lahir hidup, usia hidup antara 7 hingga 15 hari setelah kelahiran. Ini contohnya karena tali pusatnya sudah puput atau lepas ya. 3, tidak ditemukan cacat bawaan. 4, kematian bayi akibat kekerasan tumpul pada wajah yang menyumbat hidung dan mulut sehingga menyebabkan mati lemas. Ini contoh kasus pembekapan ya. 5, terdapat luka-luka lecet dan memar pada bagian tubuh yang lain akibat kekerasan tumpul. Bisa juga akibat dipegangi atau diremas kakinya, tangannya supaya tidak bergerak ya. Kemudian 6, saat kematian lebih dari 24 jam sebelum pemeriksaan. Ini bisa kadang-kadang ditemukan sudah membusuk ya, ada pembusukan awal, itu artinya lebih dari 24 jam. Ini sekilas tentang Undang-Undang Pembunuhan Anak. KUHP 341, pembunuhan anak sendiri tanpa rencana 7 tahun. Ini yang bukan infantisid ya, tapi pembunuhan anak biasa. Pembunuhan anak sendiri 342, 9 tahun. 343, orang lain yang melakukannya. Ini termasuk pembunuhan biasa. Maaf saya ralat, 341, 342 adalah pembunuhan infantisid ya. 305, membuang menelantarkan anak di bawah usia 7 tahun maksimum 5 tahun 6 bulan, di bawah usia 7 tahun maksimum 5 tahun 6 bulan. 306, bila berakibat luka berat dan mati maksimal 7,5 sampai 9 tahun penjaranya. KUHP 308, ibu membuang anak yang baru lahir dibuang, hukumannya 1/2 atau setengah dari KUHP 305 dan 306. Dan KUHP 181, sanksi terhadap yang menyembunyikan kelahiran atau kematian 9 bulan penjara. Kembali, kapan kita curiga ada unsur kriminal seperti pertemuan berikutnya. 1, ditemukan bayi tanpa ada orang tuanya atau orang tua yang mengakui sebagai orang tuanya. 2, ditemukan bayi tidak pada tempat semestinya, misalnya di bak sampah dan sebagainya ya. 3, ditemukan bayi tidak dikuburkan sebagaimana mestinya. 4, adanya laporan wanita hamil atau wanita yang gendut perutnya tapi tidak ada laporan melahirkan, tiba-tiba perutnya kempis. Kemudian motif aborsi sangat bervariasi, bisa yang sudah menikah ataupun yang belum menikah. Yang sudah menikah bisa jadi karena himpitan ekonomi, tidak ada dukungan keluarga, akibat selingkuh, gangguan kejiwaan pasca melahirkan seperti baby blues syndrome dan sebagainya ya. Kemudian contoh yang belum menikah bisa akibat perkosaan, bisa juga akibat suka sama suka. Tapi hati-hati memutuskan bahwa ini suka sama suka kalau misalnya dia ada hubungan sebelumnya atau pacaran ya. Bukan berarti hubungan pacaran atau ada hubungan sebelumnya memastikan bahwa terjadi hubungan suami istri itu hubungan seksual itu dengan dilasari suka sama suka. Oke, demikian perkuliahan singkat kita tentang infantisid atau pembunuhan anak sendiri. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon di-subscribe, di-share, dan di-like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.